Saudara siapin catatannya, saya akan sedikit ngebut mungkin gitu ya. Karena saya akan membahas tentang worship yang membawa penyembahan, yang membawa kuasa dan impartasi. Saya nggak tahu ini bisa selesai sampai poin berapa, tapi kita akan pergunakan waktu yang ada sebaik mungkin, kiranya hikmat Tuhan yang akan menuntun kita menangkap segala pewahyuan yang Tuhan berikan. Saudara, worship that brings power and impartation. Kenapa sih gereja kita DNA-nya begitu kental dengan yang namanya worship? Pray, praise, and worship. Why? Saudara dengar ini. Satu kali terjadi sebuah kisah, di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Ini adalah kali di mana Paulus dan Silas dalam perjalanan dia melayani Tuhan. Saudara perhatikan ini. Mereka orang sungguh-sungguh, mereka melakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidup mereka ternyata ini yang terjadi. Yang terjadi adalah mereka tidak disukai oleh banyak orang. Mereka didera, mereka dipukul, mereka dipenjara. Dan ini yang terjadi pada mereka. Memberitakan firman, salahnya di mana? Memberitakan gospel. Gospel artinya adalah the good news. Berita kebaikan. Salahnya di mana, saudara? Beda kalau dia mengujar ujaran kebencian. Dibenci banyak orang. Ini memberitakan kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Satu kali mereka masuk dalam penjara. Tetapi saudara, Kisah Rasul 16 ayat 25-26 mencatat. Kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas, dua hamba Tuhan ini, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Berarti mereka tidak bisik-bisik. Mereka dengan suara yang lantang. Maka saudara, yuk kita baca 3:21. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Dan terlepaslah belenggu mereka semua. Siapa yang rindu alami pintu terbuka, belenggu dilepaskan? Mungkin kita mencari banyak cara. Dengan cara apa? Kita baca buku-buku. Ya enggak salah. Kita menambahkan ilmu pengetahuan. Langkah praktis sukses dalam dunia bisnis. Langkah praktis selesai dalam 3 langkah apapun itu, saudara. Enggak salah. Kita belajar. Tetapi saudara, Alkitab kembali mengajarkan. Ada satu hal yang mungkin dunia tidak ajarkan. Tetapi firman Tuhan yang adalah ya dan amin mengajarkan ini, saudara. Dalam terjemahan The Message dikatakan begini, along about midnight, Paul and Silas were at prayer and singing a robust. Ada satu kata yang luar biasa di sana, katakan a robust hymn to God. The other prisoners couldn't believe their ears. Mereka nggak percaya apa yang mereka dengar. Then without warning, dalam bahasa terjemahan King James Version dikatakan suddenly, tiba-tiba, saudara ya. A huge earthquake, sebuah gempa bumi yang sangat besar terjadi. Saudara, di sana ada kata robust. Nah, kita akan membahas ayat ini saja. Ayat ini itu luar biasa pewahyuannya, saudara ya. Kita akan membahas banyak dari ayat ini. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang kata suddenly itu juga, saudara ya. Nah, saudara, ada muncul di sana beberapa kata yang menarik yang saya garis bawahi. Saudara, yang pertama, waktu di sana dikatakan mereka berdoa. Ya, kata berdoa di sana dalam bahasa Yunani itu artinya adalah berdoa dengan penuh pengharapan. Saudara, gembala kita mendapatkan hari-hari ini, khususnya 2025, kita harus menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan. Saudara yang udah lemah, saudara udah capek, kayaknya doa gak dijawab-jawab, masalah malah makin berat. Saudara, mari kita tetap menanti-nantikan Tuhan dengan pengharapan, katakan amin. Nah saudara, di sana juga ada katakan menyanyikan pujian, ya menggunakan kata himneo. Yang artinya adalah pujian yang penuh penghormatan, bukan cuma sekedar nyanyi. Saudara tolong bedakan antara worship dengan nyanyi. Orang nyanyi belum tentu worship. Tetapi sebaliknya belum tentu orang nyanyi, tapi hatinya bisa worship. Halo?
Nah ini pelan-pelan kalau gitu saudara ya, pelan-pelan. Makanya tadi keluarin catatannya saudara ya. Orang bisa nyanyi, suara bagus, belum tentu dia worship. Oke? Tetapi sebaliknya. Orang bisa aja gak nyanyi, tetapi hatinya worship. Karena worship itu bukan soal suara yang merdu, bukan. Bukan soal lagu yang bagus, bukan. Worship adalah sebuah keputusan sikap hati. Kalau kita mengerti ini, maka waktu kita menyanyi, kita akan menyanyi dengan penghormatan. Kenapa? Karena itu adalah keputusan hati kita. Sekalipun, tadi WL-nya enak saudara ya. Sekalipun saudara datang dalam sebuah ibadah, WL-nya gak enak. Musiknya acak-acakan. Yang satu kemana, yang satu kemana. Tetapi keputusan untuk worship ada dalam hati kita. Bukan kepada siapa. Ya memang ini semua yang ada di mimbar ini membantu kita. Tetapi kembali lagi, sekalipun ini semua tidak ada. Sekalipun lampu ini tidak ada. Ada sebuah lagu yang luar biasa dikatakan, when the music stop, the music fade, and all the things gone. Tetapi aku akan tetap menyembah Tuhan. Sekalipun lampu mulai mati, sekalipun musik berhenti, tetapi penyembahan bisa tetap berjalan. Kenapa? Karena worship adalah keputusan hati. Sama-sama dengan saya katakan keputusan hati. Nah, saudara katakan adalah robust. Nah, robust itu artinya adalah intens. Hari ini gak dijawab, lakukan lagi. Pagi doa belum dijawab, siang doa lagi, belum dijawab malam doa lagi, intens. Amin saudara. Yang udah mulai lelah berdoa, kenapa keadaan gak rubah-rubah Pak, malah makin menjadi-jadi Pak. Kita harus punya namanya robust. Satu intensitas dalam berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Sebuah intensitas. Saudara, kalau kita lihat relevansi kita di tengah keadaan sekarang, mungkin penjara kita tidak sama seperti mereka. Mungkin kita punya yang namanya penjara kehidupan, yaitu masalah, tekanan, trauma, ketidakpastian akan masa depan. Ya. Ketidakpastian akan nanti bagaimana dengan anak kita, cucu kita, dan lain sebagainya. Banyak kekhawatiran. Mungkin itu menjadi penjara dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, dengar ini, penyembahan bukan sekedar respon emosi, tetapi penyembahan adalah kunci untuk membuka kuasa Allah. Boleh dengan saya katakan kuasa Allah? Ini yang kita akan bahas. Ada beberapa poin. Poin pertama kita mau bahas. Penyembahan yang mengubah atmosfer. Worship that change your atmosphere. Di sana dikatakan tetapi kira-kira tengah malam. Saudara, kata tengah malam dalam perspektif Ibrani itu beda dengan tengah malam kita. Tengah malam kita akan berkata itu jam 12 malam, itu tengah malam, betul? Sudah tengah malam, cepet tidur gitu kan, karena udah jam 12. Tetapi perspektif Ibrani, saudara, kata tengah malam itu bukan sekedar merujuk pada jam 12 malam seperti pemahaman modern. Tetapi yang digunakan dalam bahasa Yunani di sana, itu artinya adalah tengah dari malam. Nah saudara, kenapa saya bahas ini? Karena orang Ibrani membagi 4 bagian malam. Nah kita belajar sejarah sedikit. Karena mereka lama tinggal di Babelonia kuno, karena mereka sempat jadi pendatang asing ya di sana ya. Di kitab Yeremia dibahas, usahakanlah kota di mana kamu berdoalah untuk kota di mana kamu dibuang. Itu lagi di Babilonia, Babel saudara ya. 70 tahun mereka ada di Babel. Nah, ada kebudayaan Babel yang akhirnya masuk dalam kehidupan orang Israel. Nah apa? Mereka membagi 4 jam jaga waktu malam. Dan ini diterusin sampai ke zaman bangsa Romawi. Makanya kalau saudara lihat di Alkitab, ada beberapa waktu yang saudara mungkin bingung. Kira-kira pukul 9, langit tiba-tiba gelap. Padahal mungkin bukan jam 9, itu jam 12 siang. Kenapa? Karena ya ini, penggunaan perbedaan penunjukan waktu. Saudara gitu ya. Itu nanti kita bahas lain kali, tapi saya mau bagi tentang 4 jam jaga malam. Jam jaga malam pertama itu jam 6 sore sampai jam 9 malam. Jam jaga kedua adalah jam 9 sampai jam 12 malam. Jam jaga ketiga jam 12 sampai jam 3 subuh. Dan jam jaga keempat, ini yang terberat saudara. Karena ini yang sering kali disebut sama pemazmur, seperti penjaga menantikan fajar. Itu adalah udah benar-benar di tengah-tengahnya malam yang paling gelap. Ternyata bukan jam 12. Buat orang-orang Israel, malam yang paling gelap itu menyongsong fajar, itulah malam tergelap.
jam 3 menuju jam 4 fajar menyingsing. Itulah kegelapan yang paling mencekam. Kenapa? Karena menanti-nantikan pengharapan. Waktu fajar terbit, pengharapan datang. Begitu saudara. Itu crucial hour, waktu yang sangat-sangat krusial. Nah saudara, seringkali kita temukan, kayak di kitab Keluaran, saudara catat aja ya. Kitab Keluaran 12:29, tulah ke-10 terjadi tengah malam. Ya, itu kata tengah malam keluar lagi di sana. Ya. Juga Matius 25 ayat 6 tentang 10 gadis bijak, 10 gadis bodoh. 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh, 10 gadis. Pada tengah malam terdengarlah suara mempelai datang. Nah muncul terus kata tengah malam. Saudara, kata tengah malam adalah momen krisis menuju fajar menyingsing. Kalau kita lihat dari banyak ayat-ayat firman Tuhan, kita akan temukan kesimpulan ini. Momen krisis sebelum terobosan besar. Momen peralihan dari penderitaan menuju kemenangan. Saudara, saya nggak tahu, keadaan saudara mungkin sekarang ada di dalam krisis kehidupan. Momen di mana engkau mengalami krisis yang amat sangat gelap dalam kehidupan, yang belum pernah engkau alami sepanjang engkau hidup. Rasanya betul-betul bimbang, bisnis terombang-ambing, betul-betul saudara dalam keadaan yang sangat mencekam. Mungkin itu keadaan yang sedang kita alami. Kita ada di tengah malam. Saudara, bagi Paulus dan Silas saat itu, momen kegelapan terdalam sedang terjadi dalam perjalanan iman mereka. Tetapi justru di momen itu mereka memilih menyembah Tuhan. Saudara, saya nggak tahu momen apa yang saudara alami. Tetapi biar dalam setiap momen krisis itu, di kegelapan yang paling gelap dalam hidupmu, kita memilih untuk menyembah Tuhan. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Seringkali dalam momen kehidupan tergelap dalam kehidupan saya, lagu ini saya selalu lantunkan. Izinkan aku Tuhan tetap nyembah Tuhan. Sekalipun keadaan gak pasti. Sekalipun mungkin aku harus menghadapi ketakutan terbesar yang pernah aku alami. Lagi dan lagi. Tetapi izinkan aku tetap menyembah Tuhan. Amin. Amin. Saudara, mari saat krisis terdalam, tergelap dalam kehidupan kita, kita memilih untuk tidak mengeluh, tetapi kita menyembah. Karena penyembahan adalah deklarasi iman bahwa fajar kemenangan sudah dekat di depan mata. Amin. Ingat, semakin saudara merasa ini kok makin mencekam ya Pak keadaannya. Ingat, itu sebentar lagi mau fajar. Itu sebentar lagi fajar saudara. Bertahan sedikit lagi, I know it's not easy. Saya tahu ini gak gampang. Bertahan sedikit lagi saudara. Mungkin saudara udah bilang udah di titik terakhir Pak, habis Pak. Udah gak ada lagi tabungan, semua udah habis Pak, habis. Tapi dengar, di saat itulah waktu engkau memutuskan untuk menyembah, bukan karena keadaan, bukan karena engkau lagi mood, bukan. Tapi engkau memutuskan menyembah Tuhan dalam setiap kekurangan, dalam setiap tekanan itu. Saudara akan lihat, fajar itu akan menyingsing dalam kehidupanmu. Pertolongan Tuhan akan datang atas hidupmu. Amin. Nah saudara,
Ada beberapa quotes dari saya hari ini. Penyembahan sejati bukan menunggu fajar baru menyanyikan pujian. Tetapi justru menyembah di tengah kegelapan untuk bertahan sampai fajar itu terbit. Terkadang yang membuat saya tetap bertahan apa? Worship. Kalau lihat keadaan gak mungkin tahan, saudara. Tapi waktu kita worship, entah bagaimana, kekuatan itu datang. Bertahan. Kenapa? Fajar segera terbit. Amin. Banyak orang menyembah nunggu mood. Pak lagi gak mood pak, gak bisa nyembah pak. Gak bisa saat teduh pak pagi ini. Kenapa? Gak mood pak. Bangun-bangun anak udah banyak masalah pak. Anak susah dibangunin pak. Udah repot pak dengan masalah yang ada di kantor. No. Banyak orang menyembah nunggu mood. Tetapi yang benar adalah penyembahan adalah sebuah keputusan bukan perasaan. Kalau kita nunggu perasaan kita enak, kita gak nyembah-nyembah saudara. Tetapi waktu kita menyembah, perasaan kita akan berubah. Mood kita akan berubah. Karena penyembahannya akan mengubah atmosfer kita. Amin. Makanya putuskan saudara hari ini. Kita punya DNA yang begitu kuat. Menyembah. Saya melihat orang mulai meneteskan air mata. Saya tahu saudara lagi dalam keadaan berat. Tapi waktu engkau memutuskan menyembah, atmosfermu akan berubah. Berikutnya saudara, kita belajar lagi. Poin yang kedua, saudara ya. Penyembahan yang membawa kuasa. Tadi pertama, penyembahan mengubah atmosfer. Yang kedua, penyembahan membawa kuasa. Worship that brings power. Ayatnya dikatakan, maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Bukan gempa yang kadang kerasa, kadang tidak. Waktu terjadi gempa Cianjur mungkin kau di rumah di lantai 2 atau di lantai 3 kau merasa lumayan ini ada gempa goyang. Itu belum hebat. Ini terjadi gempa bumi yang hebat. Dan dalam terjemahan King James Version dikatakan suddenly. Nah kata suddenly di sana dicatat dengan arti dalam bahasa Yunani adalah sesuatu yang tidak disangka, tidak terlihat, tersembunyi. Saudara begitu ya. Apa maksudnya sih Pak? Saudara dengar ini. Apa yang kamu doakan, sekalipun apa yang kamu doakan tidak kamu lihat, bukan berarti hal itu tidak terjadi. Saudara dengar ini baik-baik. Waktu engkau berdoa sungguh-sungguh, slide berikutnya boleh. Waktu engkau berdoa sungguh-sungguh, apa yang tidak kamu lihat waktu kamu berdoa, bukan berarti hal itu tidak terjadi. Kenapa? Karena seringkali Tuhan bekerja dengan cara yang gak bisa dilihat mata. Saudara banyak sekali kesaksian. Baru beberapa waktu lalu saya ngobrol sama seorang yang suaminya senang keluyuran, saudara begitu ya. Dia udah pusing banget, diomongin gak bisa. Tahu apa yang dia mengambil keputusan? Dia masuk dalam ruang doa dia. Dia mulai berdoa dan dia mulai mengikat suaminya di dalam alam roh. Aku ikat suamiku di dalam nama Yesus. Sehingga dia tidak pergi kemana-mana. Dia cepat kembali. Saudara apa yang terjadi? Kuasa itu mengalir. Sebab apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga. Artinya waktu engkau dengan kuasa surga engkau mengikat sesuatu. Di bumi pun itu terikat. Saudara mungkin engkau merasa berkatmu selama ini terikat. Engkau udah sungguh-sungguh ya hidup ikut Tuhan. Kayak berkat masih terikat. Kau ikat di dalam nama Yesus. Segala roh pencuri berkat, roh penghambat berkat, roh penghilang damai sejahtera. Ikat itu di dalam nama Yesus. Patahkan itu. Dengan peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Penghulu-penghulu, penguasa-penguasa roh jati udara. Itu yang kita lawan, saudara. Bagaimanapun Tuhan selalu akan memberi yang terbaik buat anaknya. Tetapi bagaimanapun juga iblis akan selalu menjadi pencuri berkat dalam kehidupan manusia. Khususnya orang percaya. Maka dari itu saudara. Kita harus percaya waktu kita worship, waktu kita mulai berdoa. Sometimes kita udah gak tahu lagi apa yang kita mau doain saudara ya. Saking udah semua diomongin dalam doa. Udah berbusa. Dan masuk dalam worship. Masuk dalam worship. Dan dalam worship sometimes kita cuman diem. Kita mungkin cuman mendengar alunan. Kita puter lagu instrumentasi. Mungkin kita juga hening dalam sebuah ruangan. Gak ngapa-ngapain. Tetapi suddenly ada power, ada kuasa Tuhan. Yang menekan engkau dan kau merasakan kasihnya begitu besar. Saudara pernah ngalamin gak? Saudara gak pernah ngalamin. Saudara harus alamin. Saya ngalamin saudara. Waktu saya divonis sakit Crohn gak ada obatnya.
Di satu titik saya sudah ngadapang. Saudara tahu ngadapang? Saudara tahu ngadapang? Tiarap. Udah gak bisa apa-apa. Mau doa aja udah gak sanggup. Saya cuma tiarap, tapi saya tahu saya ada di hadapan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kuasa itu turun. Dan waktu kuasa itu turun, saya gak tahan, saudara. Wow. Saudara harus ngalamin peristiwa worship yang seperti ini. Kalau enggak saudara akan cuma terbatas worship itu di gereja, nyanyi nyembah pulang. Dan saudara ngerasa biasa aja sih. Tadi aja enak sih, asik lagunya. Oh no, kalau kayak begitu worship tidak akan pernah mengubah. Tetapi seringkali worship yang mengubah apa? Waktu kita cuman pribadi, lepas pribadi sama Tuhan. Itu yang betul-betul mengubah. Saudara, gempa bumi adalah simbol intervensi langsung dari Tuhan. Ada yang bisa bikin gempa? Intervensinya datang dari Tuhan. Saudara, waktu engkau berdoa sungguh-sungguh, worship sungguh-sungguh, dengar. Surga bisa mengintervensi keadaanmu. Engkau bilang gak mungkin Pak, bisa selamat Pak. Surga bisa mengintervensi itu. Di mana ada satu kekuatan yang melebihi dari kekuatan surga? Tidak ada. Tapi waktu surga mengintervensi, suddenly, tiba-tiba, engkau gak sadari, gak kelihatan oleh mata. Waktu itu di dalam penjara dia nggak lihat tuh, tiba-tiba ada malaikat bawa kunci, yuk pada kalah luar, geralah. Nggak ada saudara. Gempa. Bagaimana gempa itu tiba-tiba merontokkan sendi-sendi penjara, belenggu-belenggu yang ada di tangan dan di kaki mereka. Bagaimana? Bagaimana saudara bayangkan bagaimana caranya? Nggak masuk akal kan? Karena waktu digempa orangnya ikut goyang, sendinya ikut goyang, semua ikut bergoyang. Itu gempa. Tapi Alkitab mencatat dari peristiwa gempa itu, ada intervensi surga sehingga apa? Belenggu mereka lepas. Soalnya saya nggak tahu apa yang menjadi belenggu saudara hari ini. Mungkin belenggu yang kau alami adalah ketakutan, kecemasan, depresi. Ada belenggu-belenggu yang menahan engkau sampai saat ini. Waktu engkau worship, surga bisa mengintervensi keadaanmu. Belenggu itu lepas. Penyembahan menghadirkan kuasa supranatural Tuhan yang dapat menggoncang keterikatan duniawi. Saudara, ini dasar teologinya ini saudara ya. Di kitab Mazmur 22 ayat yang keempat dikatakan, engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian Israel. Nah saudara, kata bersemayam saudara seperti ini. Kata bersemayam, yashab dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah duduk sebagai raja atau menduduki tahta. Makanya prinsip penyembahan adalah kita sedang menghadirkan tahta atau ruang di mana Tuhan bertahta di sana. Dan saudara bayangkan, kalau waktu engkau menghadirkan ruang di mana Tuhan mengintervensi hidupmu, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Pasti mujizat. Amin. Saya ulang lagi. Kau memberikan ruang pada Tuhan dan Tuhan bertahta di sana, artinya Tuhan menguasai ruangan itu. Apa yang terjadi? Mujizat. Seringkali mungkin, mujizat kenapa enggak datang? Karena kita lebih banyak mengintervensi seluruh ruang dalam hidup kita. Lakukan ini, lakukan itu, lakukan banyak kali. Ya betul kita harus kerja keras, saya sangat setuju. Tetapi kita juga harus memberi ruang yang cukup untuk Tuhan bisa mengintervensi dalam kehidupan kita. Karena selama kita tidak mau membiarkan ruang itu Tuhan mengintervensi dan Tuhan ada satu ruang yang kita siapkan, ya Tuhan tidak akan isi ruang itu karena kita ada di situ. Kita tidak membiarkan Tuhan mengintervensi. Pagi hari ini kita belajar, biarkan kita punya ruang. Saat kita sudah melakukan semua dan kita anggap kita nggak sanggup. Ini waktunya, izinkan Tuhan, surga, mengintervensi keadaanmu. Ada amin? Saudara, bukan penyembahan yang punya kuasa, tetapi hadirat Tuhan yang turun dalam penyembahan. Itulah yang membawa kuasa. Karena penyembahan yang sungguh-sungguh mengundang otoritas surga turun di tengah bumi. Saudara, ada 3 dimensi kuasa yang dihasilkan oleh penyembahan sejati. Yang pertama adalah kuasa untuk mengguncang, the power to shake. Diguncang sendi penjara, terbuka, ya, the power to shake. Yang kedua, dimensinya adalah kuasa untuk membebaskan, the power to break the chains. Dan yang ketiga, kuasa untuk mengimpartasikan, the power to impart. Ada sebuah impartasi, saudara.
Saudara, waktu kuasa untuk membebaskan, the power to break the chains, turun dalam hidupmu. Bukan cuma belenggu secara fisik terlepas, tetapi juga pembebasan dari setiap ikatan-ikatan. Mungkin saudara terbelenggu dengan ikatan dosa. Saudara terbelenggu dengan apa? Kecemasan. Saudara terbelenggu dengan yang namanya alkohol, obat-obatan, pornografi, apapun itu. Saudara terbelenggu dengan itu. Rasanya nggak bisa lepas, Pak. Belenggu. Saudara, perbanyak worship. Saudara akan lihat waktu kuasa dari worship itu turun. Kuasa dari Tuhan melalui worship itu turun. Dia akan break your chains. Menghancurkan belenggu-belenggu itu. Satu kali, saya kan buat saudara yang belum tahu, saya tiap Selasa tuh ada namanya program 20 menit menyembah, saudara gitu ya. Ini bukan promosi saudara ya, karena ini mau disaksikan karena ada sesuatu yang terjadi. Setiap program ini ditayangkan setiap hari Selasa jam 4 subuh itu premier, jam 4 subuh orang bisa nonton sampai jam berapapun. Satu kali saya baca sebuah komentar. Komentarnya tulisannya begini, ini saya cari-cari kan ini kejadiannya kurang lebih Juli, Agustus 2024. Kejadiannya begini saudara. Dia tulis di kolom komentar di YouTube, dia bilang begini, Pak, hari ini waktu saya mendengarkan siaran 20 menit menyembah itu, tiba-tiba ada satu dorongan dari Roh Kudus yang mendorong saya untuk nyanyi. Padahal Pak, keadaan saya lagi sakit sekali. Saya sudah berhari-hari alami, mohon maaf, pendarahan. Dan rasa sakit sekali. Apalagi kalau waktu mau ke toilet, mau buang air kecil. Sakit sekali. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu mendorong, nyanyi, nyanyi, nyanyi. Saudara dengar ini, waktu dia lakukan itu, ini yang dia saksikan. Tiba-tiba ada rasa sakit yang begitu hebat sehingga dia harus ke toilet. Dan waktu di toilet, mohon maaf, ada gumpalan darah tiba-tiba keluar. Dan tiba-tiba dia merasa lega dan dia disembuhkan Tuhan. Nggak ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sudah. Apakah karena sayanya? Apakah karena programnya? Apakah karena TV-nya beda? Enggak. Karena ada satu dorongan Roh Kudus yang membawa dia masuk di dalam worship. This is the point. Waktu engkau didorong oleh Roh Kudus menyembah, saudara mungkin dorongan Roh Kudus tidak langsung kau dengar seperti yang terjadi sama perempuan itu, ibu itu. Mungkin dorongannya adalah dari sini, dari mimbar ini saya menceritakan ini. Mungkin ini adalah dorongan yang Tuhan sedang berikan kepada setiap kita. You mulai worship lagi. Yang sudah meninggalkan ibadah worship, ayo worship lagi every day. Kenapa? Karena mungkin dorongan itu yang bisa membawa break your chains. Kesembuhan, kuasa yang supranatural terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara mau alami kuasa supranatural? Coba, saudara coba ini. Karena ini yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya bagikan. Saudara, 3 elemen kunci dalam penyembahan menghadirkan kuasa. Yang pertama, hati yang tulus. Kita datang sama Tuhan bukan karena kita mau berkatnya. Bukan karena mau kesembuhannya. Tetapi karena kita betul-betul tulus, Tuhan aku mau ngalamin Tuhan. Amin. Kalau orang ngalamin Tuhan, kesembuhan pasti saudara akan alamin. Kalau orang ngalamin Tuhan, berkat udah gak usah diomong lah, pasti turun. Amin. Bisnis pasti lancar, gimana caranya ada jalan begitu. Bukan berarti gak ada masalah ya. Tapi selalu ada jalan keluar. Karena ada perkenanan Tuhan. Lalu Tuhan udah ketemu kok sama kita. Apa yang gak dia buka? Karena firman berkata apa yang sudah dia buka tidak dapat menutupnya. Amin. Tapi harus ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat worship. Hati harus tulus. Kedua, iman harus teguh. Artinya sekalipun belum dijawab, tetap percaya bahwa apa yang kita doakan sedang terjadi secara alam supranatural. Sekalipun kita belum alami. Karena firman berkata, waktu engkau berdoa, percayalah engkau sudah menerimanya. Maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan yang ketiga, ini yang mungkin sering kali sulit dilakukan. Sometimes kita perlu ketaatan penuh. Kalau Tuhan suruh melangkah, sekalipun penuh ketidakpastian, melangkah.
Beberapa waktu lalu Tuhan menyuruh saya melangkah sesuatu yang sangat tidak pasti, yang jauh dari kemampuan saya. Tidak terjangkau oleh saya. Tapi waktu berjalan, Tuhan buka, Tuhan buka, Tuhan buka. Kalau saya nggak melangkah, ya pintunya nggak terbuka. Sometimes ada masa di mana Tuhan mengizinkan, pintunya masih tertutup. Tapi kita yang harus mulai berani taat sama suara Tuhan. Amin. Amin. Dan saya tutup yang ini saudara ya, impartasi tadi ya, poin impartasi. Penyembahan yang membawa impartasi. Saudara, kalau kita berpikir waktu saya baca awal-awal, saya nggak nyelidikin lebih dalam, saya berpikir belenggu yang lepas itu cuman belenggunya si Paulus sama si Silas. Tapi kalau kita baca lagi, ini semua belenggu lepas. Orang-orang yang satu penjara, yang bahkan beda ruangan, itu belenggunya ikut lepas. Makanya kenapa? Berikutnya adalah si penjaga penjara mau menghunus pedang, mau bunuh diri. Kenapa? Karena dia pikir semua tawanan kabur. Karena memang semua lepas. Ini bicara impartasi. Waktu engkau menjadi pribadi yang worship, saudara dengar ini. Lingkunganmu akan mulai berubah. Karena hadirnya engkau. Suasana berubah, kuasa Tuhan turun. Orang di sekelilingmu berubah. Kalau saudara udah capek banget ngomongin anak, ngomongin istri, ngomongin suami gak berubah. Saudara mulai dengan ini, worship. Waktu gak worship, impartasi terjadi. Orang gak usah diapa-apain, kuasa Tuhan turun atasnya. Tuhan yang akan mengubahkan orang. Karena kita gak bisa ngubahin orang, amin. Yang bisa mengubahkan orang adalah Tuhan. Izinkan impartasi itu terjadi. Waktu dia worship, orang mendengar. Tetapi mereka bukan cuma mendengar, mereka merasakan kuasa Tuhan dalam hidup mereka. Awal COVID, waktu Delta, saya nggak bisa lupa. Kita ada namanya Healing Worship Online, saudara tahu ya. Sekarang udah onsite, jadi online-nya ditiadakan. Jadi semuanya onsite ada, tetap saudara, tapi onsite. Nah saudara, waktu Healing Worship Online, itu kan kita live streaming di sini saudara ya. Tapi nggak ada penonton, nggak ada jemaat gitu ya. Yang nonton online, jadi cuma ditangkap sama kamera. Kita pakai protokoler, kita swab antigen dulu. Pokoknya kita semua aman aja gitu ya. Sometimes dalam beberapa ibadah kita pakai masker malah. Nah satu kali tiba-tiba waktu saya harus berkhotbah sambil worship, Tuhan mendorong saya untuk menyuruh orang-orang yang nonton untuk mengarahkan tangannya ke layar. Dan waktu mereka mengarahkan tangan ke layar, saya mulai berdoa. Kesembuhan, pemulihan, semua saya doakan. Beberapa hari kemudian, saudara saya tiba-tiba ngomong, Van, waktu HWO kemarin, ini padahal udah siaran tunda. Jadi udah gak live streaming, dia bagiin gitu kan. Jadi kan ada orang yang nonton sehari setelahnya, 2 hari setelahnya. Ini orang yang nonton udah beberapa hari setelahnya. Bukan orang percaya Yesus. Tapi dia lagi sakit COVID Delta. Lagi demam tinggi sekali. Rumah sakit penuh sudah. Waktu dia dengar itu, diarahkan tangannya. Dan waktu dikatakan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan. Tiba-tiba demamnya hilang saudara. Ini bukan orang percaya Yesus. Sekali lagi apa? Worship membawa impartasi kuasa Tuhan. Sekalipun lewat TV, siaran tunda. Kalau Tuhan mau bergerak, dia bisa bergerak. Berikan ruang itu buat Tuhan bergerak atas hidup kita. Amin. Saya gak tahu keadaanmu sekali lagi saudara. Tapi kalau dari lihat muka-mukanya gak ada yang, semua aman lah. Aman lah ya saudara ya, aman. Aman. Tapi kalau saudara ngalami masalah berat, saudara dengar ini. Yuk kita masuk worship. Kita udah gak bisa apa-apa kok. Kita udah coba semua toh. Ini waktunya kita coba sesuatu yang belum kita coba. Apa? Worship sungguh-sungguh sama Tuhan. Lakukan lagi, intens. Dan kau akan lihat. Keadaanmu mulai berubah. Atau mungkin keadaanmu belum berubah. Tetapi hatimu mulai berubah. Bisa juga. Tapi lama-lama waktu hatimu berubah, keadaan pasti berubah.
Tuhan bergerak dengan many ways. Tuhan bergerak dengan banyak cara. Jangan batasi Tuhan. Amin. Mau? Yuk sama-sama bangkit berdiri, saya selesai. Bapa, hambamu selesai menyampaikan isi hatimu, tetapi engkau belum selesai. Engkau yang akan terus merevelasikan, mewahyukan hal-hal yang terus baru dalam kehidupan umatmu di tempat ini. Biarlah kasih-Mu yang memimpin setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh berjalan, dituntun dalam langkah yang tepat. Bertemu dengan orang yang tepat, lingkungan yang tepat. Sehingga Tuhan dapat bergerak dengan tepat dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun keadaan yang sedang dialami umat-Mu. Mungkin dalam keadaan yang mencekam, menyesakkan. Keadaan yang tidak menguntungkan. Keadaan yang sedang diinjak, direndahkan. Bahkan mungkin sedang dibuang. Tuhan, kami mau mengubah atmosfer. Kami mau mengubah mood kami. Kami mau masuk dalam penyembahan. Sebab kami tahu, Engkaulah yang berdaulat di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Dan kalau sebentar kami berpisah satu dengan yang lain, mengangkat kedua tangan kami. Mari angkat kedua tangan kita saudara. Aminkan perkataan firman Tuhan ini dengan iman-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah diberkati sama-sama kita katakan. Amin.